itu sebagai contoh daripada orang kada ilmu ngalih hidup. Orang si Aham dengan si Ibad bemerwai, si Aham ini kada suas semayang Jumat. Maka minantu apa mentuha pengulu. Ujar nang bini, "Bang, pian mau kada sembayang hari ini, angkat kaki dari rumah nih. Ulun malu di mamai abah." Ujar nang laki, "Aku hendak kayak sembayang nih, tapi aku kada suah. Kayak apa sembayang Jumat? Tulak aja di masjid tuh," jarang bini. Tulak kayaknya kan masjid disuruh bini, Bang. Ujar si Ibad, "Ham ja, aku kada sembayang ja Ibad." "Kemana ja Ham?" "Aku hendak ke hendak belabuh ja, hendak ke kota ja. Sarah muai ja Ham." Tulak duduk di parak mimbar si Aham nih. Lala kelilik melihat orang. "Napa aja belum sembahyangan orang nih?" Habis orang ma'asiral, naiklah tukang hatib membawa tongkat dengan buku, menggawil ke orang sebelah. "Sebelum sembahyang, absen kah?" Ujar. "Perasaannya absen." Baca itu tukang khutbah. "Alhamdulillah." Pendengarnya Aham adalah, berdirinya ada aja. Orang tertawaan di masjid. Tukang khutbah aja anak tertawa. Lihat ya kiri kanan, napa aja orang ninawakan aku aja. Duduknya pas anak terakhir ada kalau ibadallah aja. Pendengarnya Ibad adalah. Ingat dengan marwai Ibad tadi kadida. Berdiri pulang, Ibad beizin ujar. Nah jadi kalau kada ilmu memberi supan kita ini, maka dari itu anak harus ditanamkan ilmu agama. Kadang ada orang tua bepandir, kada usah nakai belajar mengaji. Nih mama, nih abah, kada bisa mengaji, hidup sampai wayah ini. Muha hidup kayak apa dulu? Amun bayah hidup, babigin hidup. Banyak anaknya. Hidup yang harus beriman kepada Allah, yang taat dengan hukum Allah, itu yang kita harapkan. Jangan bapandir kayak itu pian. Aduh usah mengaji nak kayak abah nih pang kada sekolah, hidup aja sampai wayah ini. Hidup kayak apa dulu? Ucok menggala tuh gini ditutuk ke tanah, hidup. Mun sekedar hidup. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik yang harus kita contoh dari segala hal. Kayak apa ucapan Nabi, kayak apa bergaul Nabi, kayak apa bertetangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka orang masuk Islam kepada Nabi bukan hanya dengan kekerasan, enggak. Banyak orang masuk Islam karena kelembutan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kalau pian mendengar Nabi dirudahi, ludahi pertama senyum, dua senyum, tiga senyum, tiga kadida lagi yang merudahi, takunkan Nabi, "Mana aja Nabi langgananku yang merudahi aku?" "Garing ya Rasulullah." "Mana rumahnya?" "Di sana ya Rasulullah." Didatangi Nabi. Datangi Nabi dan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar yang merudahi, langsung inya beriman di hadapan Nabi kita Muhammad mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar setelah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya yang bernama Aisyah, sekaligus istri dari Nabi kita Muhammad. "Wahai anakku Aisyah, sampaikan kepada abahmu ini, adakah satu amalan yang Rasulullah kerjakan yang abah ini belum mengamalkan?" Ujar Aisyah, "Pian ini wahai ayah, sahabat Nabi paling dekat, yang setahu ulun semua amalan yang dikerjakan Nabi sudah pian amalkan wahai abah." "Aisyah, ingat-ingat, adakah yang digawi Nabi yang abah ini kada menggawi? Ingat-ingat wahai Aisyah, karena engkau selalu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah diingat-ingat oleh Aisyah, ada wahai abah, ada. "Apa itu Aisyah? Sampaikan kepada abah, biar abah menggantikan dan mengamalkan apa yang tidak pernah ayah amalkan, yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad." Rasulullah itu kata Aisyah, setiap pagi ke pasar. Untuk apa? Memberi makan orang Yahudi yang buta. Yang mana si buta itu setiap hari memaki-maki Nabi kita Muhammad. Dia tidak sadar yang menyuapi dia makan setiap hari itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuapi dengan lembut. Sambil menyuap, orang ini sambil makan sambil ngoceh. Muhammad itu gila, Muhammad itu ini, Muhammad membawa agama, ini sesat, macam-macam. Adakah sakit hati Nabi?
suapan perlahan, kelembutan sedikit pun tidak berubah. Setelah itu Abu Bakar pun besoknya mendatangi Yahudi buta tersebut. Didekati oleh Abu Bakar, kemudian diberi suap. Apa kata si buta? Siapa engkau? Engkaukah yang yang biasa menyuapi aku? Kemudian Abu Bakar tidak bersuara, tetap disuapi Abu Bakar. Setelah disuapi sambil makan, dia semakin ngoceh lagi, menyebut-nyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mendengar semakin lama semakin tidak tahan, sehingga suapan Abu Bakar semakin kasar, dan si buta itu pun merasakan. Apa kata si buta? Aku yakin orang yang menyuapiku saat ini bukan yang biasanya menyuapi aku. Yang menyuapi aku biasanya penuh dengan lembut, tidak ada kasar seperti ini. Aku yakin engkau bukan orang yang biasa yang menyuapi aku. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, betul, bukan orang yang menyuapi engkau. Ketahuilah, yang kau sebut kejelekannya, yang kau sebut kau hina-hina, tahukah engkau dia sudah wafat, dan aku yang menggantikan aku adalah Abu Bakar. Yang menyuapi seperti setiap hari adalah orang yang kau sebut jelek-jelekkan namanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si buta itu menangis. Dia pun sadar, mengatakan, mana Muhammad, mana dia orangnya? Sudah tidak ada, kata Abu Bakar. Menangislah Abu Bakar, menangislah itu si buta. Dan si buta Yahudi tersebut langsung beriman di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Dahsyatnya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlak kita nih Pak, kalau orang buat baik kita balas baik, wajar. Tapi kalau Nabi orang jahat dibalas dengan kebaikan, mampukah kita mengamalkan seperti itu? Nah, kita jangan diludahi, disambati orang di kampung nih aja kita, karena mau menagur lagi kita. Kalau Rasulullah lebih dari itu, sholat ditaruh kotoran onta, sampai Fatimah tidak terima ayahnya diperlakukan seperti itu. Rasulullah tidak marah. Ke negeri Taif dikira disambut dengan baik, dilontar dari anak kecil, remaja sampai orang tua, berdarah wajah Nabi kita Muhammad, merangkak Nabi kita Muhammad, sampai darah itu ingin menetes ke bumi. Bumi pun berkata, ya Rasulullah, satu tetes darah wajahmu menjatuhi kami, maka kata bumi Taif akan kami tenggelamkan beserta penghuni-penghuninya. Saking sayangnya Nabi kepada orang Taif, setiap darah yang ingin menetes disapu dengan baju jubahnya, sehingga satu tetes pun tidak menetes ke bumi. Setelah beristirahat, bersandar Nabi kita Muhammad di kurma, datang itu malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, izinkan aku mengangkat gunung untuk menghempit orang-orang Taif yang menzalimimu. Apa kata Nabi? Jangan. Aku masih mengharapkan dari keturunan mereka satu kelak mereka beriman kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita mengadakan peringatan Maulid Pak, untuk mengambil contoh apa yang telah dicontohkan semasa hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita, ini dahsyatnya luar biasa. Mari Pak, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah, ramaikan nih masjid. Jangan masjid tinggal kaum aja. Kaum ajan, kaum kamat, kaum imam, kaum aja. Sian masjid. Mayang subuh kena kaum juga ajan baca ya hayu ya qayyum sampai 1000, saikung ada datang. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. 2000 sudah jar kaum, saikung ada datang. Sampai tersalah membaca ya hayu ya qayyum, qayyum hayu ya. Yang dihiga masjid hayu ja mamai hantam jai kam seronghan. Ya hayu ya qayyum, qayyum hayu ya. Parak jam 5 hari kada datang, ujar kaum, beku berteriak aja. Api, ujar kaum. Kebakaran. Kita nih sudah mendengar kebakaran, pokoknya langsung bangun. Masing-masing datangi kaum. Mana apinya kaum, jara. Api neraka aja kaum mulai. Bukan kam kada sembahyang tu neraka. Tapakalah nya. Sudah api dunia takutan. Api mun api akhirat santai aja nya. Orang ajen sing nyaringan kada mendengar. Nya membangunkan orang bangun tu kada mau bangun.
Bangun orangnya mah angka 5. Nah, ada tahu-tahu. Nah, ini ada kawa kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, kita amalkan sholat berjamaah, kita hidupkan sunnah-sunnah di rumah. Anak kita ajari, nak jangan minum berdiri, nak jangan makan berdiri, nak makan sebelah kanan, nak sebelum makan baca doa. Itu sunnah-sunnah yang kecil, jangan diremehkan pian buai. Pian baca ramen mendeko muha tu bebacaan kakada kah bebacaan bagus muha. Ini kata sing bebacaan kayak apa, ngerasa makin galap muha. Jadi sunnah Nabi dibaca. Masuk WC kayak apa caranya masuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, doanya dibaca, kepala ditutupi pakai alas kaki, karena di WC jangan berpandir apalagi bernyanyi. Ini bernyanyi itu kada dianjurkan Nabi. Kepala ditutupi, muka ada ditutupi, napa mawarisi pikun hanya umur 40 ada BIP ingatan, ada lawas ya tabihira di peguringan, tekami di peguringan, karena kada mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan berkumpul di surga bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan malam hari ini akan manfaat dan barokah bagi kita semua. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sebelum kita pulang. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan masuk surga kita semuanya, sekeluarga kita masuk ke dalam surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap tolong dimaafkan. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Ihdinas siratal mustaqim. Billah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa wasi' biha alaina arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan